Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yakin kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang lalu tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar dua khalifah. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang sejarah singkat sahabat Utsman bin Affan yang akan menjadi khalifah yang ketiga sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan lahir di kota Thaif tahun 574 Masehi dari seorang ibu yang bernama Arwa binti Huris bin Rabah dan ayahnya bernama Affan. Beliau tergolong dalam sahabat as-sabiqun al-awwal karena beliau masuk Islam atas ajakan dari sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terlahir dari keluarga yang terhormat dan saudagar yang kaya. Namun beliau memiliki sifat yang baik, yaitu sifat dermawan. Hingga sampai beliau masuk Islam, sebagian harta dari yang beliau miliki beliau gunakan untuk memperjuangkan Islam, untuk membiayai perang, untuk kebutuhan kaum muslimin dan sebagainya. Sahabat Utsman bin Affan diangkat Khalifah Umar bin Khattab pada saat beliau berusia kurang lebih 70 tahun. Beliau memerintah mulai tahun 644 sampai dengan 656 Masehi, kurang lebih 12 tahun. Beliau terkenal sebagai khalifah yang kaya dan dermawan. Namun kekayaannya tersebut digunakan untuk perjuangan Islam dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jasa-jasa Khalifah Utsman ketika menjabat sebagai khalifah? Yang pertama adalah melanjutkan renovasi masjid dan mempercantik Masjid Nabawi. Yang kedua, menyalin dan menulis kembali Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan atau perselisihan bacaan dengan memberikan saktah, artinya titik-titik pada huruf hijaiyah dan adanya harokat dalam Al-Quran itu ditulis pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jasa yang ketiga adalah membentuk angkatan laut sebagai pertahanan pemerintahan Islam pada waktu itu. Yang keempat, memperluas wilayah Islam keluar dari Mekah dan Madinah hingga sampai ke Afrika, Armenia, dan sebagainya. Itu adalah di antara jasa-jasa dari Khalifah Utsman bin Affan. Di samping masih banyak lagi jasa-jasa selain yang Bapak sebutkan itu. Utsman bin Affan juga mendapat julukan dengan nama Dzun-Nurain. Dzun-Nurain artinya orang yang memiliki dua cahaya, karena sahabat Utsman pernah menikah dengan dua putri Rasulullah. Artinya setelah menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah wafat, kemudian Khalifah Utsman diminta oleh Rasulullah menikah dengan putrinya yaitu Ummu Kulsum. Jadi karena beliau pernah menikah dengan dua putri Rasulullah, maka beliau dijuluki dengan nama Dzun-Nurain, orang yang memiliki
memiliki dua cahaya. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab di kota Mekah. Menurut sejarah, Ali lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu sekitar tahun 600 Masehi. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad dan ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi secara garis keturunan, Ali adalah sepupu Rasulullah yang bertemu pada nasab Abdul Muthalib. Ali sudah diasuh oleh Rasulullah dan Siti Khadijah sejak beliau berusia 6 tahun. Dan pada usia kurang lebih 9 tahun ketika datang wahyu pertama dan Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul, Ali termasuk golongan yang paling muda yang masuk Islam pada saat itu, sehingga beliau juga dijuluki sebagai sahabat as-sabiqunal awwalun. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pemberani. Di antaranya ketika peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Ali pernah menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Padahal menggantikan tempat tidurnya Rasul itu merupakan hal yang berbahaya, karena orang kafir Quraisy sudah mengintai akan membunuh Rasulullah ketika Rasulullah berada di dalam rumah. Ketika didatangi rumah itu dan langsung masuk ke kamar Rasul dan dibuka selimutnya, ternyata bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Itulah salah satu kisah keberanian Ali bin Abi Thalib dalam membela Nabi Muhammad SAW. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat dan keadaan kaum muslimin menjadi kacau pada saat itu karena terjadi perebutan kekuasaan, sahabat Ali bin Abi Thalib dibayar atau diresmikan oleh kaum muslimin menjadi khalifah sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat pada tanggal 25 Dzulhijjah 25 Hijriah di Masjid Madinah. Khalifah Ali memerintah kurang lebih selama 5 tahun, mulai tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai orang yang pemberani dan cakap dalam ilmu pengetahuan, dan beliau menjadikan kota Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan pada saat itu, ilmu tafsir, hadis, bahkan ilmu nahwu. Jasa-jasa yang dimiliki oleh Khalifah Ali ketika menjabat sebagai khalifah, yang pertama adalah mengembangkan kota Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kedua, menarik kembali tanah milik negara yang ada pada pejabat sebelumnya, yaitu pejabat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Utsman sudah wafat, tanah-tanah milik negara itu belum dikembalikan kepada negara. Akhirnya sama Khalifah Ali, kemudian tanah itu ditarik kembali untuk segera bisa dimanfaatkan oleh negara demi kemajuan kaum muslimin. Yang ketiga adalah menyempurnakan tata bahasa Arab dengan menyusun ilmu nahwu. Itu adalah salah satu dari jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Khalifah Utsman dan Ali bin Abi Thalib, yang pertama, kita harus memiliki sifat yang dermawan, artinya menjadi orang yang ringan tangan untuk membantu saudara atau teman yang membutuhkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang apatis, pura-pura tidak tahu dengan kesusahan atau kesulitan yang dimiliki oleh orang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, yang kedua, memiliki semangat belajar dengan giat agar kita memiliki kecerdasan dan ilmu yang mendalam seperti yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita tahu anak-anak bahwa kalau kita ingin pandai, kalau kita ingin pintar, maka kita harus rajin belajar. Yang ketiga adalah mengembangkan sifat ukhuwah dan silaturahim sesama muslim. Nah sekalian, setelah kita belajar mata pelajaran tadi, diharapkan
kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh dua khalifah tersebut, yaitu Khalifah Utsman dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah kita meniru, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa cerita tersebut. Mari pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan menjadikan kita sebagai putra-putri yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik, lebih semangat, dan semoga Allah memberi rahmat kepada kita berupa kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.